Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adzkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan seorang laki-laki yang diselamatkan dari siksa kubur dan mengusir malaikat penanya karena amalan ini. Apakah amalannya dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Ada hadis yang menyebutkan bahwa surah Al-Mulk termasuk dalam bacaan yang rutin dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Keterangan hadis yang dimaksud adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilus sajadah wa tabarakalladzi biyadihil mulk, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sampai beliau membaca alif lam mim, tanzilus sajadah dan tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad. Di samping itu, membaca surah Al-Mulk juga dapat dijadikan sebagai doa agar terhindar dari siksa kubur. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, membaca surah Al-Mulk merupakan upaya untuk mendapat keselamatan dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabr," yang artinya siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menyampaikan sebuah cerita terkait keutamaan membaca surah Al-Mulk. Ia menceritakan saat seorang manusia ada di dalam kubur, ia akan didatangi dari arah kedua kakinya. Namun kedua kakinya itu berkata, "Tidak ada jalan bagi kalian dari arahku, karena arahku sudah ditempati surah Al-Mulk." Lantas ia didatangi oleh rongganya, tetapi rongganya juga mengatakan hal yang serupa. Keutamaan lain orang yang membaca surah Al-Mulk adalah mendapat syafaat atau penolong kelak di alam kubur. Pendapat ini mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam pengarang kitab Sunan 4 At-Tirmidzi dan yang lainnya mengatakan, An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayah safa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Adzkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah berkaitan tentang surah Al-Mulk. Meski kisah ini sanadnya lemah dan juga ada yang berpendapat mungkar, tetapi tak mengapa hanya untuk menambah wawasan kita agar dengan kisah ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Furad ibnu Sa'ib dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitab Allah yang dihafalnya selain dari Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat penanya datang, maka surah Tabarok menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata,
Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitab Allah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku, terhadap sesuatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surah itu berangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surah itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini, barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini, barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini, barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surah itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tidak ada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiah, surah yang menyelamatkan. Hadis ini dinilai lemah dan munkar dikarenakan Durot ibnu Sa'ib orangnya dinilai dhaif oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan yang lainnya. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW membuat tenda di dekat kuburan. Padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surah Al-Mulk hingga hatam. Maka ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seorang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiya al-mani'ah, hiya al-munziyah, tunzihi min adzabil qabr. Itu adalah surah penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, lawittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, yang artinya sungguh aku menginginkan bila surah ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Hadis ini gharib dan Ibrahim orangnya dhaif. Sahabat Al-Karpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kisah ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah dan mampu mengamalkan surah Al-Mulk di setiap harinya, menghatamkan, membacanya, mengamalkannya, isinya. Semoga amal ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Quran menjadi syafaat kita di yaumil kiamat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan teman-teman, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Semata-mata kesalahan kami pribadi yang kurang sempurna dalam mengumpulkan materi. Dan apabila ada kelebihan, semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.